Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Rahmadania Putri dari kontingen PMR Wira SMA Negeri 1 Baturaden. Di sini aku bakal jelasin apa sih itu donor darah. Jadi, donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk kemudian digunakan sebagai transfusi darah. Terdapat dua jenis donor darah, yaitu donor darah pengganti dan donor darah langsung. Bank Merah Indonesia berperan dalam menyiapkan ketersediaan darah nasional. Pada 2021, PMI telah memenuhi 85% kebutuhan darah nasional. Sebanyak 3,14 juta lebih kantong darah dalam bentuk whole blood itu kemudian dipisahkan menjadi komponen darah, packet red cell atau PRC, trombosit, dan fresh frozen plasma atau biasa disebut FFP, sehingga menjadi sekitar 4,6 juta persediaan. Adapun 15% stok darah dipenuhi oleh sejumlah rumah sakit yang sudah memiliki unit transfusi darah. Sekarang sudah ada unit transfusi darah di rumah sakit. Pandemi COVID-19 mempengaruhi pemenuhan kebutuhan darah nasional. Selama pandemi, jumlah itu sulit dicapai karena keterbatasan keadaan, seperti aturan yang membatasi orang berkumpul dan kebijakan bekerja dari rumah. PMI kemudian banyak melakukan jemput bola dengan datang langsung ke permukiman dan rumah-rumah penduduk untuk dapat memperoleh donor darah. Indonesia diperkirakan dibutuhkan sekitar 5,1 juta kantong darah setiap tahunnya. Demi memenuhi kebutuhan tersebut, Palang Merah Indonesia telah memiliki stok kantong darah yang siap ditransfusikan kepada orang yang membutuhkan. Resus, jenis penggolongan darah yang cukup dikenal adalah dengan memanfaatkan faktor resus atau faktor RH. Seseorang yang tidak memiliki faktor RH di permukaan sel darah merahnya memiliki golongan darah RH negatif. Mereka yang memiliki faktor RH pada permukaan sel darah merahnya disebut memiliki golongan darah RH positif. Jenis penggolongan ini seringkali digabungkan dengan penggolongan ABO. Golongan darah O positif adalah yang paling umum dijumpai, meskipun pada daerah tertentu golongan A lebih dominan. Dan ada pula beberapa daerah dengan 80% populasi dengan golongan darah B. Kecocokan faktor resus amat penting karena ketidakcocokan golongan. Misalnya, pendonor dengan RH positif, sedangkan respiennya RH negatif, dapat menyebabkan produksi antibodi terhadap antigen RHD yang mengakibatkan hemolisis. Hal ini terutama terjadi pada perempuan yang pada atau di bawah usia melahirkan karena faktor RH dapat mempengaruhi janin pada saat kehamilan. Golongan darah ABO. Golongan darah ABO terbagi menjadi 4 jenis, yaitu A, B, AB, dan O. Penggolongan ini didasarkan pada sel darah yang memiliki jenis antigen tertentu yang disebut isoaglutinogen. Penggolongan darah ABO menghasilkan 6 kemungkinan susunan genotip dan 7 kemungkinan susunan gamet. Mendonor darah bisa dilakukan rutin di unit donor darah atau biasa disebut UDD, PMI pusat maupun unit donor darah di daerah. Dan setiap beberapa waktu ada pula penggalangan penyumbangan darah yang diadakan di tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan, perusahaan, tempat ibadah, serta sekolah dan universitas secara sukarela. Pada acara ini, para calon pendonor datang dan mendonor tanpa harus menghususkan diri mendatangi pusat pendonor darah dengan memanfaatkan sistem informasi atau secara online. Syarat menjadi pendonor darah. Untuk mendonorkan darah, seseorang mengisi formulir pendaftaran dan secara umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, calon pendonor harus berusia 17-65 tahun. Yang ketiga,
berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin lebih dari 12,5 gram sampai dengan 17,0 gram. Yang kelima, tekanan darah atau biasa disebut sistol 100 sampai 170 mm hidragium dan diastol 70 sampai 100 mm hidragium. Yang keenam, suhu tubuh antara 36,6 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang ketujuh, tidak mengalami gangguan pembekuan darah atau biasa disebut hemofilia. Yang kedelapan, denyut nadi antara 50 sampai 100 kali per menit. Yang kesembilan, rentang waktu penyumbangan minimal 8 minggu atau 2 bulan sejak donor darah sebelumnya, maksimal 6 kali dalam 1 tahun. Tata cara donor darah. Pendonor mengisi formulir pendaftaran donor darah beserta riwayat kesehatan, kemudian menyerahkan kepada petugas administrasi donor. Pendonor menunggu panggilan di ruang tunggu. Pendonor dipanggil dan ditimbang berat badan, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan sederhana oleh dokter. 6. Apabila pendonor memenuhi persyaratan untuk donor, maka dipersilakan untuk mencuci lengan. Yang ketujuh, pendonor dipersilakan menuju ruang pengambilan darah. Yang kedelapan, pengambilan darah dilakukan oleh petugas yang terampil dan berpengalaman sehingga proses pengambilan darah berlangsung cepat, lancar, dan tidak menimbulkan rasa sakit. Yang kesembilan, setelah diambil darahnya, kemudian pendonor menunggu luka bekas pengambilan darah mengering dan ditutup plaster. Yang ke-10, proses pengambilan darah selesai, pendonor mendapatkan asupan makanan seperti susu, biskuit, mie, dan vitamin. Larangan menjadi pendonor darah: mempunyai penyakit jantung dan paru-paru, menderita kanker, menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, menderita kencing manis atau diabetes mellitus, memiliki kecenderungan abnormal atau kelainan darah lainnya, menderita epilepsi dan sering kejang, menderita atau pernah menderita hepatitis B atau C, sifilis, ketergantungan narkoba, kecanduan minum beralkohol, mengidap atau beresiko tinggi terhadap HIV atau AIDS. Dokter menyarankan untuk tidak menyumbangkan darah karena alasan kesehatan. Keadaan yang menunda menjadi pendonor darah: sedang sakit demam, jangka waktu menyumbang adalah 1 minggu setelah sembuh. Setelah cabut gigi, jangka waktu menyumbang adalah 5 hari setelah sembuh. Setelah operasi kecil, jangka waktu menyumbang adalah 6 bulan. Setelah operasi besar, jangka waktu menyumbang adalah 12 bulan. Setelah melakukan transfusi, jangka waktu menyumbang adalah 1 tahun. Setelah tato, tindik, tusuk jarum, dan transparansi, jangka waktu menyumbang adalah 1 tahun. Bila kontak erat dengan penderita hepatitis, jangka waktu menyumbang adalah 12 bulan. Sedang hamil, jangka waktu menyumbang adalah 6 bulan setelah melahirkan. Sedang menyusui, waktu menyumbang adalah 3 bulan setelah berhenti menyusui. Panduan untuk mendonor darah: tidur minimal 4 jam sebelum menyumbang, makan 3-4 jam sebelum menyumbang darah, jangan menyumbangkan darah dengan perut kosong. Minum lebih banyak dari biasanya pada hari menyumbang darah, paling sedikit 3 gelas. Setelah menyumbang, beristirahat paling sedikit 10 menit sambil menikmati makanan pendonor sebelum kembali beraktivitas. Kembali bekerja setelah mendonorkan darah karena tidak berbahaya untuk kesehatan. Untuk menghindari bengkak di lokasi bekas jarum, hindari mengangkat benda berat selama 12 jam. Oh iya guys, kenapa sih donor darah harus 17 tahun? Kira-kira kenapa ya? Oke, aku jawab ya. Jadi ada batasan usia dalam mendonor darah. Dalam hal ini, usia paling muda karena dalam penelitian ditemukan bahwa efek samping yang akan dialami lebih banyak pada usia yang lebih muda. Salah satunya reaksi vasovagal dengan gejala berupa pingsan. Manfaat donor darah: mengurangi penyakit jantung, membakar kalori dan membantu menurunkan berat badan, menurunkan resiko kanker, menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah, meningkatkan produksi darah,
membuat pikiran lebih stabil. SMA Negeri 1 Baturaden juga rutin loh melakukan donor darah. Ayo kita lihat foto-fotonya. Dan SMA Negeri 1 Baturaden pada bulan Oktober mendapatkan 22 kantong darah. Selain itu, PMI Kabupaten Banyumas menginformasikan stok darah PMI Banyumas dan jadwal donor darah di laman Instagram @utd_pmi Kabupaten Banyumas. Ayo teman-teman, donor darah. Tidak ada sukacita yang lebih besar dari apa menyelamatkan satu jiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.